La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor yang hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Profesor Dr. Akrim yang sudah berhadir bersama kita di Zoom ini, tim LP2M yang ikut di Zoom ini, pegawai LP2M beserta pimpinan fakultas, pimpinan prodi, Bapak Ibu, seluruh dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang kami banggakan. Izinkan kami melaporkan kegiatan ini eh, yang alhamdulillah dapat terselenggara pada siang yang berbahagia ini. Kita putuskan agar mencakup semua dosen, kita putuskan menggunakan Zoom sehingga nantinya dosen-dosen kita yang di luar mungkin bisa ikut secepatnya bersama kita melalui aplikasi Zoom ini. Kegiatan ini merupakan sangat penting sekali karena berkaitan dengan publikasi ilmiah kita di tahun 2024 ini, terutama pedoman yang harus dipedomani oleh seluruh dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kami berharap mudah-mudahan nantinya para dosen dapat mengikuti kegiatan ini mulai dari awal hingga akhir, sehingga nantinya kita akan menyampaikan beberapa perubahan terkait dengan sosialisasi pedoman insentif publikasi ilmiah tahun 2024. Mungkin demikian sebagai pengantar laporan dari kami. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, masuklah kita pada penyampaian perubahan anggaran publikasi tahun 2024 oleh Wakil Rektor 2 UMSUL yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Akrim MPD. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hamdan warahmatullahi syukranillah, wabarakatuh. salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan beberapa aktivitas dan kegiatan di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Khusus hari ini kita melakukan kegiatan sosialisasi perubahan pedoman insentif karya ilmiah untuk tahun anggaran 2024. Salawat dan salam pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Yang terhormat Bapak R1, Pak R3, Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, terkhusus Kepala LPPM dan pengurus LPPM yang lain, Bapak Ibu pimpinan Badan Pusat Lembaga, Program Studi, serta seluruh dosen hadirin yang saya muliakan. Pertama, kita mengucapkan terima kasih kepada LPPM atas inisiasi melaksanakan kegiatan ini dalam rangka menghadapi kegiatan publikasi dosen untuk periode 1 2024, dan tentu ini kita bersama-sama mengikuti kegiatan ini bagi yang selama ini sudah berkhidmat dalam dunia pendidikan dan pengabdian. Karena kenapa saya sebut berkhidmat? Karena masih banyak dosen-dosen kita yang khidmatnya masih dalam pendidikan dan pengajaran. Ada dosen yang tidak pernah meneliti, apalagi mengabdi. Nah, tentu Bapak Ibu yang selama ini sudah berkhidmat dalam dunia catur dharma,
Kita ucapkan terima kasih, dan dukungan universitas terhadap program itu tidak pernah berhenti. Maka pada kesempatan ini kami mewakili Pak Rektor menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kebijakan insentif publikasi untuk tahun 2024. Kita ketahui bahwa kita sudah menambah pada tahun 2023 ada satu skema baru atau skim baru yang kita tambah, itu adalah publikasi dan insentif dari skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, bagi dosen yang menjadi pembimbing, kita berikan insentif. Ada 2 insentif bagi dosen. Insentif bantuan biaya publikasi dan insentif publikasinya. Sehingga ini tentu akan berdampak pada anggaran yang kita miliki. Nah, pada tahun ini kita sudah mengkaji untuk anggaran insentif, kita perlu melakukan rasionalisasi. Rasionalisasi yang dimaksud di sini, kita tidak dapat menambah anggaran untuk insentif ini, sehingga dengan bertambahnya anggaran, maka ada salah satu skema yang kita lakukan peninjauan dan perubahan. Termasuk juga Bapak Ibu sekalian bahwa kita melihat sebenarnya sebagai seorang dosen sudah cukup besar dan sudah cukup kita apresiasi peluang yang diberikan oleh UMSU. Kami menghitung bahwa satu karya ilmiah yang hasil riset itu dapat mendapatkan beberapa biaya yang mungkin kita belum menyadari itu. Misalnya satu penelitian hibah internal, hibah itu dibiayai oleh UMSU, hasil penelitian itu biaya publikasinya dan insentif penelitiannya dibayar oleh UMSU. Kemudian hasil penelitian itu bisa dibuat dalam bentuk hak cipta, dan hak ciptanya juga diberi bantuan registrasi oleh UMSU, dan insentif hak ciptanya juga diberi oleh UMSU. Jadi Bapak Ibu, satu hasil riset ini bisa mendapatkan 4 minimal biaya. Kalau kita menghitung besarannya, kalau cerita cukupnya mungkin nggak cukup Bapak Ibu. Tapi hitunglah bagaimana penghargaan UMSU terhadap apa yang kita buat. Ya. Kita melihat bahwa beberapa hasil riset bisa melahirkan lebih dari 1 haki dalam bentuk hak cipta. Kita pernah melihat ada satu riset yang penulisnya ada 5, ya para peneliti itu membuat 5 hak cipta, dan 5-5-nya mendapat bantuan biaya publikasi, mendapatkan insentif. Nah, seperti inilah kami kira yang perlu kita harus tetap bersyukur, bukan melihat dari segi jumlah saja. Sehingga Bapak Ibu sekalian, pada tahun ini ada reposisi anggaran khusus untuk insentif publikasi internasional bereputasi. Pengalihan anggaran itu bukan serta-merta karena kita ada ketidaksenangan terhadap banyaknya karya ilmiah. Tapi kita membutuhkan anggaran yang perlu dialihkan ke bidang lain. Misalnya makin bertambahnya dosen kita yang bergelar guru besar dan juga lektor kepala, ini juga anggarannya Bapak Ibu besar. Kemudian kita mencoba melakukan rasionalisasi terhadap publikasi internasional bereputasi dengan menaikkan sedikit anggaran penelitian internal untuk penelitian terapan dan penelitian dasar. Nah, kemarin juga sudah ada sosialisasi dari LPPM. Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, harapan kita bahwa semua dosen idealnya punya satu penelitian setiap semester atau setiap tahun, ya, satu pengabdian setiap tahun. Ini yang kita harapkan. Sehingga dengan keterbatasan anggaran yang kita miliki, mau tidak mau kita harus melakukan reposisi. Nah, ini untuk semata-mata pemerataan Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya didapatkan oleh 1-2 orang yang insentifnya sangat besar dan tidak bisa di-share ke yang lain. Nah, ini pertimbangan dari pimpinan universitas, dan sehingga untuk tahun ini ada beberapa publikasi yang kita rasionalisasikan, khususnya
publikasi internasional bereputasi. Yang Q1 itu dari 50 juta menjadi 25 juta, Q2 dari 35 juta menjadi berapa Pak Fitrah? 20 juta ya. Dari Q3 menjadi 15 juta dan Q4 menjadi 10 juta. Untuk yang Sinta ini tidak ada perubahan. Untuk yang lain-lain juga tidak ada perubahan. Nah, kita coba melihat bahwa perlu ada penertiban dalam pelaksanaan kegiatan konferensi, sehingga kita batasi biaya registrasinya. Kita melihat bahwa perlu kita selektif, Pak Fitrah dan semua dosen-dosen, untuk memilih kelaksanaan konferensi. Untuk apa kita membayar biaya konferensi sampai 5-6 juta biaya registrasinya, tapi luarannya hanya proceeding. Kalau nanti ada hasil konferensi itu yang selected paper-nya berubah menjadi publikasi internasional, itu akan dikaji sendiri oleh LPPM. Apakah paper yang dipilih oleh penyelenggara konferensi itu kita layak untuk kita biayai. Dan Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya ini sangat terbuka bagi semua dosen. Tapi lagi-lagi kita perlu dan patut bersyukur Bapak Ibu sekalian bahwa kebijakan ini baru kita bisa berlakukan sejak dari tahun 2017 sampai sekarang. Jadi kita perlu mensyukuri bahwa kebijakan ini terus didukung oleh Pak Rektor dan memberikan kesempatan kepada kita semua. Dan khusus untuk beberapa pengurangan yang sudah kita sebutkan tadi adalah murni karena kita membutuhkan pengalihan anggaran, penambahan secara bertahap kepada penelitian internal. Pak Fitrah mungkin sudah tahu berapa coba kita naikkan, kita sesuaikan. Ya, kalau satu skim naik sekian dikali 2, kemudian dikali sekian banyak dosen, tentu ini harus kita kaji bersama-sama. Kita belum bisa mengalihkan anggaran yang lain ke dalam insentif ini, maka dengan terpaksa anggaran insentif ini kita share dan kita bagikan kepada yang lain. Karena Bapak Ibu tahu bahwa kalau kita menambah anggaran dari pembangunan sarana prasarana, bahwa mulai tahun ini kita akan membangun auditorium dan GOR serta masjid di kampus utama, di kampus terpadu, dan itu juga akan menjadi beban yang berat bagi kita semua. Beberapa aturan yang sudah disusun oleh LPPM, turunan dari SK Rektor tentang insentif publikasi ilmiah tahun 2024, nanti mungkin secara rinci akan dijelaskan oleh Pak Fitrah. Saya kira ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Kita tetap semangat. Mudah-mudahan saya bisa mengkalkulasi bahwa satu orang dosen satu semester itu bisa mendapatkan 5-6 insentif. Inilah yang patut kita syukuri. Yang jelas insentifnya tidak berkurang. Kita bisa dapat insentif jurnal, kita dapat bisa insentif buku, kita boleh mengikuti konferensi, kita juga dapat insentif haki, kita dapat insentif dari skripsi dan disertasi, kita boleh dapat insentif keynote speaker. 6 kira-kira. Itulah yang patut kita syukuri. Mungkin Bu Jana jadi dosen sejak dari tahun 2000. Berapa Ibu jadi dosen? Tahun 91 ya. Ya. 91 Bu Jana baru jadi dosen, sudah jadi dosen. Saya sudah jadi dosen sejak dari tahun 2023. Tahun 2017 lah baru ada kebijakan itu. Kami kira inilah yang dapat saya sampaikan Pak Fitrah. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kebijakan ini untuk kita jalani pada tahun 2024. Nanti ketika ada penambahan anggaran yang signifikan dari pendapatan kampus pada periode berikutnya akan kita tinjau ulang. Dan Pak Rektor tentu sangat berkomitmen untuk mendukung kegiatan publikasi ilmiah. Dan mulai menegaknya riset dan penugasan. Dan itu ilmiah dan peningkatan manusia. Ya, Pak Fitrah, terima kasih ada yang kurang benar, mungkin tidak bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesainya, kami serahkan kepada LPPM. Mudah-mudahan keputusan yang dibuat oleh Pak Rektor bisa kita terima bersama-sama dan kami
Saya akanlah terus melakukan kajian-kajian dan ini nanti akan bersama jalani dulu bersama-sama. Kalau nanti ada peningkatan anggaran kita di tahun berikutnya, akan kita sesuaikan lagi dengan kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan harapan dari kita semua. Demikian, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Nasrul minallah, Fathul Qarib, billahi fisabil haq, fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya sosialisasi pedoman insentif publikasi tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Ketua LP2M Bapak Associate Profesor Dr. Muhammad Fitra Zambak MSc. Kepada Bapak dipersilakan. Oke, terima kasih Saudari Feni. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya dan Alhamdulillah tadi Pak Rektor dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 2 telah menyampaikan SK perubahan terbaru terkait dengan relokasi anggaran yang insya Allah ini semua untuk kebaikan kita semuanya. Izinkan kami Bapak Ibu menyampaikan buku pedoman insentif yang sudah kita susun di LP2M sehingga nantinya bisa membantu Bapak Ibu di dalam publikasi maupun mengajukan insentif. Boleh kelihatan ya Penny ya, ini pedoman yang sudah kita susun berdasarkan surat keputusan Rektor nomor 503 Ket 2.3 AU UMSU F 2024. Baik Bapak Ibu, saya akan share untuk ringkas PowerPoint-nya agar bisa kita sama-sama melihatnya. Oke, Penny sudah kelihatan? Ya Pak. Oke, baik. Izinkan kami Bapak Ibu memandu terkait dengan buku pedoman insentif kami rangkum dalam slide PowerPoint kami ini. Nanti kalau ada diskusi kita akan buka sesi tanya jawab. Nah, pengajuan untuk insentif tetap melalui website kita publish.umsu.ac.id Bapak Ibu. Bisa dilihat di tampilan saya. Alhamdulillah universitas masih mempertahankan skim yang ada. Ada usulan insentif publikasi jurnal, HKI, pengelola jurnal, buku ajar, keynote speaker, proceeding, kemudian skripsi, tesis, disertasi. Nah, skim ini masih tetap ada, bahkan untuk bantuan biayanya juga masih tetap ada. Jadi tidak ada yang dihapus dan dikurangi. Justru Bapak Ibu yang disampaikan oleh Pak Wakil Rektor 2 nantinya di hibah penelitian internal, insya Allah nanti akan ada penambahan jumlah dananya, baik itu dasar, terapan, maupun dosen pemula. Nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu melalui sosialisasi. Bapak Ibu, untuk publikasi kita mulai dari nasional terrealitasi, itu bantuan biayanya bisa kita lihat sama-sama. Bantuannya kita juga UMSU mengcover itu Sinta 1 3 juta, 2 juta, 1.500.000 sampai Sinta 6 500.000. Ini nanti masih umum, tidak ada perbedaan dengan pedoman sebelumnya. Nah, untuk jumlah biaya insentif yang akan diberikan Bapak Ibu, itu tentu kita akan memberikan ini sebagai penulis pertama, yaitu total maksimalnya 12 juta, sampai dengan penulis ketiga. Jadi co-author sampai penulis ketiga juga kita akan fasilitasi biayai, yaitu untuk Sinta 1 itu penulis kedua, ketiga sampai maksimal 5 juta. Sinta 2 5 juta, Sinta 3 3 juta, Sinta 4 2 juta, Sinta 5 1.500.000 dan Sinta 6 1 juta. Nah, untuk skim publikasi jurnal internasional ini yang biasa atau di indeks oleh Copernicus, EBSCO, Prokes, DOAJ atau internasional, ASEAN Citation Index atau ACI, penulis pertama itu masih tetap kita biayai 1.500.000,
Kemudian yang terindeks Google Scholar itu 600.000. Nah, ini untuk jurnal internasional bereputasi. Bapak Ibu, ada beberapa penambahan nantinya pengecekan yang akan LP2M lakukan, di mana karya ilmiah Bapak Ibu itu kami pastikan afiliasinya harus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kalau afiliasinya masih dalam lain dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka kami akan menghubungi Bapak Ibu untuk merubahnya, menggantinya. Kemudian ada penambahan yang akan kami lakukan apabila pengajuan bantuan dana penerbitan ya, atau biaya bantuannya yang diberikan itu masih tetap yang lama, kita berikan bantuannya, kemudian nanti di insentif kita akan kurangi sesuai dengan jumlah insentif Scopus Q1 dan Q4 yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 2 tadi. Kemudian insentif dapat diberikan apabila sudah ada artikel pada ID Scopus atau WOS penulis yang akan kita periksa di scopus.com atau di website Web of Science. Kemudian penentuan Q1 dan Q4, nah ini berdasarkan scopus.com dan akan kita sesuaikan dengan bidang ilmu pengusul berada di persentilnya di scopus.com, Bapak Ibu. Nah ini perubahan anggarannya, di mana untuk Scopus Q1 itu relokasi anggaran itu yang tadinya 50 juta menjadi 25 juta dengan melampirkan bukti review dan co-author sampai dengan penulis ketiga itu kita berikan maksimal 5 juta. Untuk Q2 itu 20 juta dan Q3 itu 15 juta, Q4 10 juta, dan Web of Science 15 juta. Jadi Bapak Ibu sebenarnya yang signifikan berubah itu di Q1 dan Q2. Jadi tidak mempengaruhi Bapak Ibu di Q3 dan Q4. Jadi ini tentu lebih mendorong dosen untuk ke Q3, Q4 juga dan tidak juga terlepas ke Q1 dan Q2-nya. Nah, untuk forum ilmiah nasional ini kita mohonkan karena beberapa temuan yang kita dapatkan, tentu ini akan menjadi catatan oleh Bapak Ibu. Setiap pemohon yang nantinya mengajukan permohonan, kami harapkan boleh berdiskusi dengan kami untuk memilih forum-forum ilmiah yang kredibel ataupun forum-forum ilmiah yang Bapak Ibu yang mungkin sanksi tidak setelah kita ikuti proceedingnya tahu-tahu tidak publish. Nah, ini mungkin kita sudah ada catatannya. Begitu juga dengan Scopus tadi. Mohon sebelum Bapak Ibu nanti mensubmit ke jurnal Scopus, mohon diskusikan dulu dengan kami, menghubungi kami LP2M, sehingga Bapak Ibu nanti dikhawatirkan ketika mengusulkan biaya, tahu-tahu kami tidak merekomendasikannya untuk didanai. Nah, ini perubahan untuk seminar nasional, biaya registrasinya dibayarkan sesuai tagihan atau invoice dengan ketentuan biaya registrasi maksimal 1.500.000 dengan transport lokal membidang itu Medan, Binjai, dan Liserdang 200.000, di luar membidang 400.000, kemudian transport dengan pesawat udara untuk zona Sumatera itu 1,5, 1.500.000, untuk zona Jawa dan Kalimantan 2.500.000. Kemudian untuk zona Bali, Sulawesi, Papua itu 3 juta, dan insentif sebesar 1 juta apabila artikel diterbitkan pada proceeding Scopus dengan melampirkan surat atau bukti yang jelas. Nah, untuk bantuan proceeding forum ilmiah nasional secara online atau daring, biaya registrasi dibayarkan sesuai tagihan atau invoice dengan ketentuan biaya registrasi maksimal 1.500.000. Kalau dia online, internetnya ditambah 100.000. Nah, kalau sebagai keynote speaker,
itu biaya insentif yang diberikan untuk nasional itu sebesar 4 juta rupiah. Nah, untuk yang internasional ini tidak jauh beda juga. Kami sampaikan, mohon nanti Bapak Ibu konsultasi terkait dengan forum-forum internasional yang kredibel, sehingga nanti kami bisa memastikan Bapak Ibu tidak tertipu ya mengikuti forum-forum yang setelah kita ikuti tahu-tahu tidak muncul prosidingnya. Untuk internasional itu biaya registrasi dibayarkan sesuai tagihan atau invoice dengan ketentuan biaya registrasi maksimal 2.500.000, transport lokalnya membidang 200.000, di luar membidang 400.000, kemudian transport dengan pesawat udaranya zona Sumatera 1,5, zona Jawa dan Kalimantan itu 2.500.000, zona Bali, Sulawesi, Papua 3 juta, dan seterusnya Bapak Ibu bisa baca sendiri. Kemudian insentif akan diberikan 3 juta apabila artikel diterbitkan pada proceeding Scopus dengan melampirkan surat atau bukti yang jelas. Dan untuk insentif sebagai keynote speaker di forum ilmiah internasional itu masih sebesar 5 juta rupiah. Kemudian untuk insentif, ini dia forum ilmiah tadi. Kalau dia proceeding ber-ISSN terdapat pada website 1 juta, cetak jadi satu dalam PDF itu 500.000. Kemudian untuk skim insentif buku juga sama, tidak ada perubahan dari yang lalu Bapak Ibu. Referensi monograf itu masih tetap diberikan dengan jumlah ketentuan halaman, bisa Bapak Ibu lihat ya. Dan terbesar itu untuk penerbitan internasional. Ya mudah-mudahan kita berharap di tahun 2024 ini ada penerbitan buku cetak secara internasional. Kemudian monograf juga sama Bapak Ibu, tidak ada perbedaan dengan tahun lalu. Buku ajar juga sama Bapak Ibu, tidak ada perbedaan signifikan dengan tahun lalu. Kemudian book chapter juga tetap diberikan Bapak Ibu dengan ketentuan memiliki ISBN, kemudian minimal 5 halaman, itu kita berikan 300.000 ke masing-masing penulis. Nah, haki juga sama Bapak Ibu. Jadi paten sederhana, merek dagang, desain produk industri, hak cipta, perlindungan varietas. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat itu masih tetap diberikan insentifnya. Jadi saat ini tidak ada kita hapuskan hak cipta, itu tetap kita berikan. Jadi jangan ragu Bapak Ibu, tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil Rektor 2, satu dosen boleh 6 skim dia mengajukan dalam satu batch itu. Kemudian untuk bantuan biaya, seperti mana ketentuan itu akan diberikan 50% dan maksimal dari usulan bantuan biaya yang diusulkan oleh dosen melalui Sinpublish, yaitu Q1 dengan catatan sebagai penulis pertama 12.500.000, Scopus Q2 10 juta, 7.500.000 untuk Q3, kemudian Q4 5 juta, dan untuk WOS 7.500.000. Nah, ini untuk bantuan publikasi jurnal Sinta. Ya, Sinta maksimal kita berikan 3 juta, kemudian Sinta 2 2 juta, Sinta 3 1.500.000, Sinta 4 1 juta, dan Sinta 5 maksimal 750, dan Sinta 6 500.000. Kemudian untuk bantuan Copernicus, EBSCO, ACI, dan DOAJ juga kita berikan biaya bantuan publikasinya yaitu sebesar 500.000. Nah, ini ada beberapa perubahan yang kita coba tambah Bapak Ibu berdasarkan masukan dari Bapak Ibu. Kalau selama ini untuk skripsi, tesis, disertasi itu hanya co-author saja yang boleh mengusulkan. Nah, untuk tahun ini Bapak Ibu, kita akan menampung dosen sebagai penulis pertama juga,
dengan catatan dosen harus melampirkan juga surat keterangan pembimbingannya sebagai dosen pembimbing terhadap mahasiswa itu, dan juga bisa menjelaskan bahwa penelitian luaran publikasi yang dipubliskan itu merupakan memang desain dari si dosen, sehingga dia memang berhak mengajukan sebagai penulis pertama. Juga sebagai penulis kedua kita juga biayai. Jadi kalau tahun lalu kalau dosen sebagai penulis pertama itu di skripsi tesis disertasi itu ditolak, tahun ini kita akan pertimbangkan karena si dosen memiliki roadmap penelitiannya sendiri, sehingga turunan penelitiannya dikerjakan oleh mahasiswa bersama mahasiswa. Dan ini juga merangkum dengan sheet akreditasi kita, karena di sheet akreditasi itu adalah publikasi dosen yang melibatkan mahasiswa. Jadi publikasi dosen juga yang melibatkan mahasiswa. Kemudian ini Sinta juga masih kita berikan insentifnya sama sebagai penulis pertama untuk skripsi, tesis, disertasi, juga sebagai co-author, dan juga sebagai maksimal penulis ketiga. Nah, untuk sama kalau ada yang di Scopus, tahun lalu ada di Scopus itu 1 orang yang melibatkan mahasiswanya, ya. Itu kita juga berikan ya bantuan biayanya. Kemudian sama di publikasi jurnal juga kita berikan. Nah, Bapak Ibu, untuk pengelola jurnal, ya tahun lalu dan tahun ini juga tidak ada perbedaan. Sama bagi Bapak Ibu yang mengelola jurnal, nah ini yang alhamdulillah cukup banyak yang mengajukan untuk mengelola jurnal. Syaratnya juga sama tidak ada perbedaan dengan tahun lalu. Itu jurnal nasional kalau masih terindeks Google Scholar dan Portal Garuda itu insentifnya kita berikan maksimal 3 juta. Nasional DOAJ itu 4 juta, Sinta 6 5 juta, Sinta 5 7 juta, Sinta 4 9 juta, Sinta 3 12 juta, dan jurnal Sinta 2 15 juta, serta yang paling tinggi pengelola jurnal Sinta 1 20 juta. Kita berharap ini tahun ini atau next year Sinta 2 dan Sinta 1 UMSU bisa meraih jurnal akreditasinya. Mungkin Bapak Ibu demikian sekilas beberapa isi dari pedoman insentif yang dapat kami sampaikan. Insya Allah segera akan kami share link untuk download buku pedoman insentif ini, dan itu beberapa perubahan yang sudah kami sampaikan dan Pak WR2 sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami Bapak Ibu semuanya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada diskusi tanya jawab, mungkin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara sekaligus moderator. Baik, Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya dan mengaktifkan raise hand-nya. Baik, Bapak, sepertinya ada pertanyaan di kolom chat ini, Pak, dari Pak Khairul Fahmi Purba. Ini yang di raise hand dulu. Raise hand Mungkin dulu, Pak. iya. Silakan Bu Widya Stuti. Oke, Assalamualaikum Pak Ketua dan semua jajaran LP2M. Cukup Waalaikumsalam, mengejutkan Bu. pemberitahuannya ya Pak Pitra. Sangat terjun bebas itu insentif yang diberikan kepada para dosen. Kalau sekiranya lah jurnalnya itu berbayar, tak tahu lagi gimana mau dikerokkan itu ya Pak Pitra.
Terus satu yang mau saya tanya tadi penjelasannya di situ antara co-author dengan corresponding author apa bedanya? Sepertinya kalau tahun yang dulu itu insentif untuk first author dan corresponding author itu setara. Nah, apakah di sini pada batch yang kali ini yang dijelaskan itu corresponding author posisinya di mana? Itu yang dijelaskan cuma co-author, penulis pendamping. Corresponding author apakah ada dapat insentif atau tidak lagi? Itu satu. Yang kedua, seandainya kalau dulu kita meminta bantuan insentif itu untuk publikasi, itu kan bisa diminta lebih dulu kepada LPDM atau kepada UMSU dengan catatan dipotong nanti pada saat terima insentif. Nah, sekarang apakah prosedur itu masih sama? Kalau sekiranya kita memintakan untuk bantuan APC kepada tulisan untuk tulisan kita, kalau APC-nya nanti ternyata melebihi dari insentif yang diterima, macam mana? Itu yang mau saya tanyakan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik Bu Widya Hastuti, kita jawab dulu satu-satu ya. Ada dua pertanyaan dari Bu Ya, Widya Hastuti, corresponding author itu dibiayai atau tidak? Baik Bapak Ibu, untuk pemahaman kita sama-sama, tahun lalu itu dijelaskan sebagai penulis utama, memang ada beberapa pemahaman yang berbeda terkait dengan di eh, buku pedoman tahun yang lalu, yaitu dikatakan sebagai penulis utama. Jadi penulis utama itu juga dijelaskan sebagai corresponding juga. Jadi kebijakan kita setelah kita diskusi dengan pimpinan universitas, kita membiayai untuk penulis pertama sekaligus penulis corresponding itu yang kita biayai kalau dia Q1 25 juta, Bu. Kalau dia penulis pertama saja, tidak penulis corresponding. Kalau dia penulis pertama tadi sudah saya tampilkan, tetap akan kita biayai sebesar maksimal kalau dia di Q1 jurnalnya 25 juta. Seperti itu, Bu. Jadi kalau Ibu penulis ketiga dan Ibu corresponding, kita tetap melihat Ibu itu di penulis ketiganya, Bu. Nah, oh bukan begitu di ya. penulis Bukan correspondingnya. bukan ditulis dia sebagai corresponding, padahal kita di situ sudah jelas status kita adalah corresponding author. Walaupun kadang kan penulis itu bisa banyak, Pak. Bisa sampai 10 penulis, tapi nama kita di terakhir, posisi kita corresponding. Posisi kita di mana? Nah, kalau Ibu kita merujuk kepada PAK, Bu, itu tidak dihitung Ibu sebagai syarat khususnya nanti, Bu. Kita nggak minta syarat khusus, tapi kan syaratnya corresponding author secara saja, corresponding author dengan first author itu setara. Jadi kalau antara first author dan corresponding author itu hukumnya 40-40 ya Pak ya. Nah sekarang yang mau saya tanyakan posisinya di mana kalau penulisnya lebih dari 7 atau 8 sampai 10 lagi posisi kita di terakhir nama kita, tapi posisi kita adalah corresponding author, emailnya adalah email kita. Posisi kita di mana di sini dihitung di batch, itu yang mau saya tanya. Baik, Bu. Eh, saya ingin memastikan dulu, kalau memang betul Ibu sebagai corresponding menulis artikel itu, Ibu di penulis 10 correspondingnya, apa enggak? Ibu tujuan Ibu berarti kan hanya untuk mendapatkan insentif yang pertama. Tetapi kita hanya membayar itu sampai penulis ketiga, Bu, di aturan yang kita buat, Bu. Nah, corresponding itu yang menjadi beberapa diskusi kita. Salah satu contoh yang mungkin bisa saya tampilkan, tapi tidak saya jelaskan saja, Bu. Corresponding itu ada yang bahkan sampai 3 correspondingnya, Bu. Ya, Pertama dari UMSU, satu lagi dari katakan kampus X, kampus Y, dan Z. ya. Nah, tetap yang kita lihat itu adalah posisi dia sebagai penulis ketiganya, Bu. Maksimal di penulis Begini ketiga Pak Fitra, yang ada kita banyak biayai. kasus teman-teman peneliti itu punya penelitian, tetapi mereka memang tidak mampu menulis secara baik dan benar untuk publikasi. Ya, nah kita kolaborasi sama-sama dalam penelitian sama, tapi memang posisi kita itu memang dalam kasus itu memang kita
kita karena mungkin kolaborasi kita karena sebagai kita, kalau dikatakan pencilan lah, universitas yang terkecil, ya kan? Nah, karena kita kolaborasi memang kebanyakan dominannya di mereka, kita memang ikut dalam tim mereka, tapi dalam porsi menulis, kita yang punya unggul. Mereka minta tolong Ibu sebagai penulis dan Ibu sebagai koresponding. Itu kalau dalam posisinya, karena memang kita itu dalam proses peneliti, kita ini adalah, kalau kita cuma ikut satu orang, mereka kebanyakan dari mereka itu 6 orang gitu loh. Nah, kita memang yang penulis karena diserahkan ke kita, posisi kita sebagai corresponding author. Memang kita yang menulis, memang kita yang mensubmitkan. Itu apanya? Kalau secara hukum kan sudah jelas itu 40-40. Tetapi kalau kenapa dalam insentif kita tidak mendapat penghargaan, itu yang mau saya tanya juga tuh. Iya, tapi sayang kali kalau Ibu di penulis 10 Bu, corresponding. Kenapa Ibu nggak di penulis pertamanya? Gitu kan? Karena Itu bukan kita yang pertanyaan punya saya. proyek. Proyeknya Oh, dari berarti kelompok kan mereka. berarti nama yang utama itu jadi mereka dong, Bu. Kasihan kita UMSU, Bu. Nah, itu dia karena kita kan memang kita dalam kolaborasi kan namanya networking sesama peneliti, Ya, Pak. oke. Nah, itu aja. Berarti kalau Jadi memang jelas itu UMSU jadi memberikan. pertimbangan kita. Jadi saat ini mungkin itu yang bisa kita berikan, Bu. Kita hanya maksimal di penulis ketiga itu, dan di posisi correspondingnya juga harus di corresponding yang ketiga itu. Jadi kita tidak melihat dia itu kalau di penulis 10 corresponding tiba-tiba kita kasih 25 juta, itu tidak, Bu. Ini dari sekarang saya sampaikan itu tidak kita berikan. Jadi maksud saya, kalau dia corresponding author, posisinya ditaruh ke 10, itu berarti dari UMSU jelas jawabannya zong atau enggak. Zong, Bu, tidak kita Zong, ya berikan, Bu. udah, itu aja. Saya Iya, pengen Bu. kepastian dan ketegasan aja, itu aja. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Silakan, Bu Nurjana. Oh, yang kedua, Bu, ya. Bantuan Ya, APC, sebentar. Jadi, Ibu sudah pernah mengajukan bantuan insentif melalui Simpablis, Bu? Bantuannya, biaya bantuan. kalau untuk jurnal, selama ini saya belum pernah karena saya talangi dulu. Oh, Karena saya talangi pikir toh dulu. kan dikurangin juga dari uang insentif. Tapi kalau untuk batch ini, saya kan nggak tahu bagaimana porsinya. Kalau ternyata nanti APC itu lebih mahal daripada insentif yang bakalan diterima, macam mana? Nah, sesuai dengan ketentuan saja, Bu. Kita hanya membayarnya maksimal 50% dari total insentifnya, Bu. Contohnya, kalau Scopus itu Q1 kita sekarang 25 juta, jadi kita hanya memberikan itu maksimalnya 12.500.000, Bu. Demikian, Bu. Oke, makasih Pak jawabannya. Oke, Bu, sama-sama. Silakan, Bu Nurjana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. hormat saya untuk semua yang ada di Zoom. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu mengenai book chapter yang haki book chapter. Itu kita penulisnya kan banyak. Apakah salah satunya kan kita yang menulis? Apakah itu bisa diajukan? Itu yang pertama. Yang kedua, satu jurnal misalnya Cinta Dua ada penulisnya 3, kan bisa dapat 3 ya Pak ya. Penulis kedua, ketiga atau yang ketiga itu yang mengajukan masing-masing begitu atau bagaimana? Itu. Kemudian yang Oke. ketiga ini maaf Pak, tapi sebenarnya sederhana sih. Yang ketiga eh, tempo orasi ilmiah di UMSU itu ya, yang itu dimasukkan kemana Pak? Book chapter atau kemana? Oke, Bu Nurjana. Boleh dengar, Bu? Udah dengar. Oke. Nah, untuk dulu yang nomor 12. Jadi yang kita bayar itu hanya satu artikel, itu satu artikelnya, Bu. Bukan kalau dia ada 3 penulisnya, bukan kita yang kita bayar, Bu. Jadi siapa
mengusulkan, Oh, tapi kan dia penulis pertama, dia usulkan. Ya tentu lebih menguntungkan penulis pertama mengusulkan, Bu. Bukan penulis Ibu di artikel itu sebagai penulis kedua, tiba-tiba penulis pertama tidak mau mengajukan, ya. Nah, kita tidak akan mengklaim penulis pertama lagi, kita mengklaimnya sebagai penulis kedua karena sesuai dengan penulis Ibu yang mengusulkan. Seperti itu, Boy, ya. ya. Kemudian untuk book chapter, Bu, yang Kikan, ya tadi yang sampaikan oleh Pak Wakil Rektor 2 itu masih boleh. Jadi buku dihakikan, hakinya juga kita bayarkan insentifnya, Bu. Jadi artinya haki itu sesuai dengan ketentuan yang sudah kita sampaikan, ada pemegang UMSU dan ada pemegang pribadinya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Ibu, orasi ilmiah. Yang Yang 100, UMSU kemarin itu, Bu, ya, iya, itu dalam dimasukkan rangka, kemana, Pak? itu nanti silakan Ibu ajukan di usulan insentif seminar nasional. Kita kan ada di usulan insentif proceeding, Bu. Dia masuk kepada proceeding, Bu. Oh, gitu. Makasih, Pak. Kalau dia di usulan insentif proceeding, Bu. Terima kasih, Pak. Demikian, Bu, yang Ya. bisa saya jawab. Oke. Oke, saya kembalikan kepada pembawa acara, Saudari Feni. Baik Bapak Ibu, ini sepertinya ada pertanyaan di kolom chat. Ada pertanyaan dari Pak Khairul Fahmi Purba. Bagaimana perhitungan insentif untuk corresponding author? Apakah sama dengan first author? Silakan Pak dijawab Oke, atau ini tadi sama kayak pertanyaan Bu Widya Stuti, ya. Jadi kita hanya corresponding author itu posisinya kalau dia di 10 tadi, kita zong, jadi tidak akan diberikan. Jadi kita hanya sesuai ketentuan kita di tahun 2024 ini, kita hanya berikan itu di penulis pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian pertanyaan yang kedua di kolom chat, saya dari program studi agribisnis, namun bidang ilmu saya adalah environmental economic dan artikel-artikel saya sudah dipublikasikan pada jurnal Skup Lingkungan. Apakah ini disebut tidak sesuai dengan bidang ilmu? Bapak Ibu, ini nanti akan kita kaji. Kalau Skup Bapak Ibu tadi katakan di agribisnis, kemudian di lingkungan, tentu konten artikelnya itu ini yang kita lihat, ya. Kita lihat nanti Bapak Ibu tentu berkaitan dengan linknya ke agribisnis, walaupun skop Bapak Ibu di lingkungan. Nah, ini kita lihat dan kita lihat juga jurnalnya. Jadi kalau jurnalnya itu selalunya kalau agribisnis itu bidang ilmu yang dia persentil itu biasa cuma satu, nah, cuma dua. Nah, bedanya nanti Bapak Ibu kita akan jauh berbeda. Dia teknik, tiba-tiba ada hukum lagi di satu jurnal itu. Tentu itu yang akan kita lihat. Kemudian nomor 3, untuk syarat minimal berafiliasi UMSU, namun penelitian tidak relate atau belum ada yang meneliti dengan topik yang sama, apakah harus dipaksakan untuk mensitasi. Nah, ini Bapak Ibu akan kita pertimbangkan kalau artikelnya ini belum sepenuhnya kita terapkan untuk 2 artikel afiliasi ini. Jadi karena memang betul dosen belum ada topiknya yang
tentu nanti akan kita lihat, kita kaji kembali terkait dengan publikasi Bapak Ibu ini. Karena sejauh ini juga masih kita bayarkan, ya. Kalau citasinya itu tidak bisa dipaksakan harus, karena memang Scopus itu jurnal yang kredibel itu memang betul-betul memperhatikan referensinya, daftar pustakanya. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana bantuan APC bermutasi jika insentif lebih kecil? Ini tadi sudah saya jawab. Pertanyaan Bu Wida Stuti, tetap kita sesuai dengan ketentuan Bapak Ibu. Kalau melebihi, maka kita tidak ada penambahan Bapak Ibu. Jadi saran kami, tolong diskusi dulu dengan P2M, boleh datang ke kantor LP2M atau hubungi saya, japri saya terkait dengan jurnal yang mau disubmit, terutama yang berkaitan dengan jurnal internasional bermutasi Scopus. Oke, mungkin yang lain bisa terjawab ya. Ini ada pertanyaan di kolom. Silakan. Siapa dulu nih? Ania dari Fakultas Hukum. Ya, Silakan Bu. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan insya Allah tanggal Waalaikumsalam 23 Juni warahmatullahi. nanti Fakultas Hukum mengadakan pengabdian masyarakat bersama-sama. Jadi dosen-dosen Fakultas Hukum ke daerah Johor, tua warga peduli mengadakan hitanan massal sesuai dengan permintaan warga sekitar. Nah, juga satu-satu mengandung penyuluhan hukum seperti itu, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, misalnya akan dari LP2M itu mana gitu, karena kan luarannya dibuatkan, apakah dibuatkan seperti Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya putus Bu ya. Halo, siapa ya? Halo, Iya. Inti pertanyaannya boleh Pak. Halo, tes dengar ya? Halo, dengar Bu. ya. Fokus tanggal 23 Juni nanti akan mengadakan hitanan massal. Ya, Iya. sekaligus penyukum di daerah hutan kanal Johor. Nah, ya ada bantuan beras, sembako dan sebagainya. Satu persatu dosen itu menyampaikan penyuluhan hukumnya sesuai bidang tentang tanah, tentang pelindungan anak, tentang dan sebagainya. Nah, di bantuan insentif karya ilmiah atau pengabdian masyarakat ini masuknya kemana gitu, Pak? Oke, paham Bu, udah paham maksudnya. Jadi Ya, maaf ya, Pak ya, kita terlalu yang kita panjang. bayar itu, yang kita berikan insentif itu luaran saja Bu, luaran publikasinya, contohnya hasil pengabdian masyarakat itu di Sinta pengabdian, contoh. Nah, di situ yang kita berikan Bu. Nah, untuk proposal pengabdiannya, saran saya nanti diusulkan di skip hibah internal pengabdian kita, Bu. Bu mau ikut skip hibah internal pengabdian, diusulkan nantinya proposal sehingga nanti bisa didana hibah internal tadi kalau lolos pengabdiannya. Jadi kita hanya mendanai luarnya saja, Bu. Bentuk luarannya yaitu jurnal, artikel. Kalau yang kegiatan ikut skim hibah internal saja, Bu, nanti. Kita jawab. Baik, Bapak, Oke, silakan Pak. Pak Rian Taufika, silakan Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Suara saya terdengar jelas ya, Pak? Yang saya hormati tim PPM dan beserta jajarannya.
Jadi terkait hal ini Pak, ada dua pertanyaan saya. Yang pertama, apakah kita selaku dosen status tugas belajar bisa mengklaim insentif publikasi Pak? Nah, yang kedua, apakah autor yang menggunakan dua afiliasi bisa juga diklaim dalam insentif publikasi Pak? Jadi mungkin itu dua pertanyaan saya Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Rian, saya belum putus-putus nih sinyal Oh iya, Bapak. baik Pak. Yang pertama Oke, terkait yang pertama Pak, terkait apakah kita selaku dosen yang tugas belajar bisa mengajukan klaim tugas insentif belajar. publikasi Pak? Iya. Yang kedua, Oke. apakah pakai dua afiliasi bisa juga ajukan klaim insentif? Jadi dua pertanyaan itu Pak. Oke, makasih Pak. Saya jawab yang pertanyaan kedua ya. Nanti yang tugas belajar, saya rasa ada Pak Akri nih, nanti bisa menjelaskan, saya rasa mungkin nggak ada masalah. Nomor itu kalau Bapak afiliasi UMSU-nya ada, dan kita Muhammadiyah Sumatera Utara betul biayai. Walaupun ada kampus yang lain, dua afiliasi, katakan kampus X sebagai penulis kedua, tiga, itu kita biayai Pak. Jadi tidak monoton satu khusus untuk UMSU saja afiliasinya. Nah, yang pertanyaan yang nomor satu tadi terkait dengan tugas belajar, apakah boleh mengajukan insentif? Ini Pak Akrim lagi ini ya. Setahu saya boleh Pak. Ya, jadi kemarin ada juga beberapa dosen kita yang datanya ada saya buka ini barusan, yang tugas belajar juga diberikan insentif. Nah, ini bisa saya konfirmasi, nggak ada masalah Pak. Kalau Pak Rian sekarang lagi studi S3, lagi membuat buku, kemudian mengajukan insentifnya juga kita danai, biayai, berikan insentifnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Baik, Chandra, selanjutnya Pak Chandra silakan Pak. Pak Chandra Amirsyah, silakan Pak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, menyambung pertanyaannya Pak Aryan tadi, mungkin kalau tanggapannya Pak Fitra, mungkin penulis satunya dari USU, aplikasi USU, penulis duanya baru kita, gitu kan Pak? Nah, tapi yang berkembang dari situ, yang saya pikirkan adalah ketika kita sedang studi nih, izin belajar, bukan tugas belajar. Saya lagi izin belajar juga, program S3. Kemudian ketika nanti publikasi, misalkan sebagai pemenuhan syarat tamat saya di kampus saya membuat nama afiliasi Chandra Amirsyah Fitra Siregar. Afiliasi pertamanya kampus saya lagi studi, yang keduanya kampus UMSU. Jadi ini pertanyaan yang berkembang dari yang tadi Pak. Jadi satu orang saya, Chandra, mengatasnamakan dua afiliasi. Satu afiliasi kampus tempat saya studi dan satu lagi afiliasi UMSU. Itu bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, Pak Chandra. Jadi di artikel itu bintangnya ada Bapak buat 1, 2 gitu kan. Kita kira-kira gitu ya. Karena Bapak di USU, juga Bapak dosen UMSU, Bapak juga buat kedua-duanya. Nah, sejauh ini sama tahun lalu juga kita biayai, ada juga dosen kita yang mengajukan, datanya juga saya buka ini, juga dibiayai Pak Chandra. Yang terpenting penulisan afiliasi UMSU Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu ada, dan walaupun Bapak di student USU, pelajar USU sebagai yang pertamanya, baru UMSU yang keduanya sebagai afiliasi Bapak. Dan itu tetap dibiayai Pak. Demikian Pak Chandra. Oke, baik. Terima kasih Pak, cukup jelas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Ini dari chat ya, kita bacakan dulu. Ada Bu Lita ini. Izin bertanya, jika saya menerbitkan artikel di Web of Science, sudah terbit di Web WOS tersebut, namun perlu waktu untuk bisa muncul di Web of Science. Apakah tetap bisa kita sebagai penerima insentif atau harus menunggu sampai terbit di WOS? Jadi sesuai ketentuan Bu Lita, jadi sama kayak Scopus juga, biasanya kalau belum muncul di eh, Web of Science dan ID Scopus Bu Lita, maka mohon maaf belum kita berikan insentifnya. Nah, jadi pastikan artikel itu sudah muncul di ID Scopus dan di ID WOS Bu Lita. Demikian Bu Lita. Terima kasih Pak Ketua. Sama-sama Bu. Selanjutnya nih Pak, Kemudian Pak Joni Fitra. Joni Fitra, jika saya menerbitkan buku ajar atau buku referensi Press yang penulis dapatkan itu hanya insentif satu kali saja atau juga ada sistem royalti dari buku tersebut. Baik, Bapak Ibu, insentif hanya satu kali saja, sedangkan royaltinya itu masuk ke Press. Jadi Pak Joni biasanya tiap tahun itu Press akan mengumumkan berapa jumlah buku Pak Joni yang terjual. Maka diberikanlah insentifnya oleh Press. Jadi kita di LP2M hanya memberikan insentif satu kali saja sesuai satu buku judul yang Pak Joni usulkan. Kemudian Pak Imam Hartono, terakhir nih di kolom cek. Mohon izin bertanya untuk pedoman baru dan aturan yang disampaikan sebelumnya berlaku dimulai sejak kapan ya Pak? Selanjutnya apakah artikel yang sudah terbit sekarang misalnya ikut ke aturan baru atau aturan-aturan lama ya Bapak? Terima kasih. Baik, aturan baru sudah berlaku sejak tanggal 5 Mei ditandatanganinya SK Rektor tahun 2024 ya, bulan Mei 2024 sudah berlaku. Ketika Bapak mengajukan insentif di bulan Mei ini, maka kita bayarkan sesuai dengan bulan ini, tahun ini. Kalau Bapak Imam Hartono mengajukan di tahun ini. Jadi kalau tahun sebelumnya nggak sempat mengajukan ya memang sayang ya, sayang. Tapi itu peraturan yang sudah kita buat Pak Imam. Kemudian ada lagi nih, Bu Putri Ami, izin bertanya, apakah bisa mengklaim di dua bagian dengan judul yang sama? Misalkan jurnalnya kita klaim sebagai penulis pertama, dan jurnal itu juga kita hakikan, atau di bagian proceeding juga Pak. Apakah bisa Pak? Jadi ini tadi udah dijawab Pak, ataupun dijelaskan Pak Wakil Rektor 2. Jadi dosen itu book chapternya ada, dihakikannya, hakinya pun dibayar juga. Jadi jelas ya, Bu Putri. Oke, saya kembalikan ke Saudari Feni. Baik Bapak Ibu, jika ada ingin bertanya lagi, silakan raise hand dan aktifkan kamera. Ada lagi Bapak Ibu? Nanti absensinya jangan lupa di-share ya. Ya Pak. Ini Pak, ada lagi dari Bu Nur Hilmia di kolom chat Pak. Semisal materi penyuluhan hukum dalam kegiatan pengabdian kami di dalam book chapter, juga bisa kan Pak selain luaran tadi? Silakan Pak. Baik, Bu Nur Hilmia. Nah, yang kita bayar itu book chapternya, Bu. Boleh, Bu. Nah, Ya, kita mulai. luarannya. Nggak ada masalah. Jadi tidak harus melulu luaran Ibu itu, misalkan Ibu pengabdian mandiri buat
Lu-nya Bu chapter ya. Jadi yang nggak bayar itu adalah chapternya Bu. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Bu Nur. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Sepertinya sudah cukup, Pak. Nggak ada lagi yang bertanya. Oke lah. Absensinya udah di-share di grup, di chat, kolom chat. Oke, Pak. Udah ditutup aja, Pak. Itu bagaimana? Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang bertanya, sebelum kita mengakhiri acara, dipersilakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan foto bersama. Soalnya absensinya belum ada ya, Dek? Iya, Bu, link absensinya nanti menyusul ya, Bu. Iya. Nggak di Ada di kolom grup chat. aja, Pak. Di WA aja. Iya, di WA aja buat. Oke Bapak Ibu, nanti kita share di WhatsApp dan record untuk yang hadir hari ini ya. Atau sudah ready Pak Yohan? Oke Bapak Ibu, link absensinya sudah ready di kolom chat Zoom kita. Silakan diklik link absensinya. Baik, Bapak Ibu, kita akan melakukan foto bersama. Kita akan melakukan foto di slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, baik, di slide kedua. Satu, dua, tiga. Baik, Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sampailah kita di penghujung acara hari ini. Sebelum mengakhirinya, marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Feni Arian selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah ucapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab duluan, Pak. Ibu, makasih semuanya Bapak Ibu dosen. Sama Pak Bapak Ibu Fitra. mengingatkan linknya menggunakan email UMSU ya Bapak Ibu. Terima kasih.